Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, seperti telah ramai diberitakan bahwa pemerintah berencana akan melakukan pungutan pajak atas barang-barang yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat atau sembako, bahkan juga pungutan pajak atas sekolah atau pendidikan. Memang ini masih digodok, tetapi saya kira ini menunjukkan kepada kita secara nyata bahwa negara kita ini telah berubah dan sebenarnya telah lama berubah dari apa yang disebut sebagai daulah riayah atau negara yang punya kewajiban untuk mengurusi rakyat menjadi daulah jibayah, negara pemalak. Dan tingkat pemalakannya makin hari itu makin besar dan makin kalau orang Jawa bilang itu makin geragas, karena hal-hal atau perkara yang kecil yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan akan dipungut pajak ini hari masuk di dalam list pungutan pajak seperti sembako itu. Dalam negara jibayah atau daulah jibayah, negara berperanan sebagai pihak yang menghisap darah rakyat atau memungut kekayaan dari rakyat. Alih-alih memberikan pelayanan yang terjadi sekarang setelah sebelumnya subsidi dicabut, subsidi listrik, subsidi BBM, dan subsidi-subsidi lainnya, karena dianggap membebani anggaran negara. Sekarang negara datang untuk mengambil harta rakyatnya. Jadi sudahlah tidak memberikan, sekarang ngambil pula. Pemirsa yang budiman, inilah ciri utama dari negara di dalam sistem kapitalis, yaitu negara pemalak atau daulah jibayah. Berbeda sekali dengan negara di dalam pandangan Islam, bahwa negara didirikan untuk mengurusi kepentingan rakyat atau riayah su'unil umat. Karena itu maka menjadi kepentingan terbesar bagi negara dalam perspektif Islam untuk bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bukan memungut, tetapi jikalau bisa memberikan dan terus memberikan kepada rakyat. Karena negara dihadirkan untuk memberikan perlindungan, memenuhi kebutuhan sandang, papan, pangan, termasuk juga pendidikan dan kesehatan serta keamanan. Di dalam daulah jibayah ini hari kita melihat ada kontradiksi yang luar biasa. Satu sisi negara terus memburu pajak sampai pada perkara-perkara yang remeh-temeh, tapi di sisi lain memberikan kelonggaran bahkan pengampunan pajak kepada para pemilik modal. Itulah yang kita lihat pada program tax amnesty. Setelah mereka mendapatkan keleluasan luar biasa melalui Omnibus Law, kemudian perizinan, bahkan perpanjangan perizinan untuk eksploitasi sumber daya alam sampai 2x10, ditambah lagi 2x10. Ini hari negara akan memberikan juga pengampunan pajak, dan di saat yang sama negara berencana akan memungut pajak dari rakyat kecil. Karena itu semestinya ini semua membuka mata kita bahwa tidak ada masa depan hidup di dalam negara kapitalistik, daulah jibayah atau negara pemungut. Ini saatnya kita harus menengok dan memperjuangkan negara di dalam perspektif Islam, yaitu daulah riayah. Karena di sanalah maka ketentraman, kedamaian, kesejahteraan, keadilan itu akan betul-betul terwujud. Inilah yang disebut dengan rahmatan lil alamin, insyaallah. Demikian, walaupun minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.